Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vincentius Nargasolelejap dengan NIM C1A1222090. Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Haloleo. Kali ini saya akan menjelaskan artikel tentang pengapuran. Langsung saja ke artikel pertama, yaitu abstrak. Kedua, tanah tropis yang masam dan dapat menjadikan lebih produktif jika diberi kapur pertanian. Tetapi kadar kapur yang optimal belum dapat ditentukan di banyak daerah tropis. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu kasaman atau aluminium yang dapat ditukar. Pertama, karena efek sisa dari bahan pengapuran yang paling banyak digunakan dan kapasitas penyekat tanah masam yang mengurangi resiko bahaya dari penerapan lebih banyak kapur daripada yang dibutuhkan segera. Kedua, kalium dan magnesium yang dapat ditukar dan defisiensikan berdampingan dengan masalah toksisitas di banyak tanah masam. Selain itu, beberapa tanah masam yang sangat lapuk bisa sangat rendah. Dengan demikian, yang dapat ditukar tetapi saturasi keasaman rendah, mengakibatkan defisiensi dan tanpa masalah toksisitas. Lanjut lagi. Lebih tinggi saturasi basa adalah alternatif untuk saturasi keasaman yang lebih rendah dalam menetapkan target untuk mengurangi masalah keasaman pada tanah. Sebagian besar metode kebutuhan kapur yang digunakan di daerah beriklim sedang menargetkan pH tanah dengan memperkirakan kadar kapur yang diperlukan untuk menaikkan pH ke tingkat tertentu, seperti 6/6,5 untuk sebagian besar tanaman dan tanah, dengan model yang dikalibrasikan secara lokal. Lanjut lagi. Tanah tropis masam yang biasanya memiliki fosfor. Tersedia tanaman yang sangat rendah karena kapasitas fiksasi yang tinggi dari oksida dan yang sering ditemukan pada tanah tersebut. Langsung saja ke artikel kedua. Abstrak. Secara global, sekitar 30% dari tanah bebas es yang terdiri dari sebagian besar lahan pertanian dipengaruhi oleh keasaman tanah yang berpotensi membatasi produktivitas pertanian dan menyebabkan tentang lingkungan. Di sisi lain, didokumentasikan dengan baik bahwa pengapuran dapat mengekang situasi dan meningkatkan produksi pertanian bila diterapkan dengan tepat. Sekitar sepertiga dari tanah dunia bersifat asam dan sekitar setengahnya diperkirakan berada di daerah tropis. Lebih dari 67% tanah masam tidak baik untuk produksi tanaman atau Vaughan X. Steele dan Mutter 1995. Tanah dapat menjadi asam secara alami karena sifat bahan induknya, tetapi dapat dikelola untuk meningkatkan produktivitas pertanian atau diperburuk oleh praktik pengelolaan tanah yang buruk. Lanjut lagi. Faktor-faktor yang memperparah keasaman tanah di wilayah tersebut. Faktor-faktor termaksud penggunaan lahan, pemindahan sisa tanaman, seringnya pengolahan tanah, pola curah hujan, dan penggunaan pupuk memperburuk keasaman tanah di wilayah tersebut. Area yang lebih luas yang ditutupi oleh tanah masam di Ethiopia menerima curah hujan tahunan rata-rata yang tinggi hingga 2000 mm hanya dapat beberapa bulan dalam setahun. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.